double sekali. Sampai pahala kita dilipat gandakan oleh Allah ratusan kali lipat. Tapi kalau niat melakukan dosa, kalau belum melakukannya, tidak dosa kita dapatkan mana pahala. Tuh, enaknya jadi umat Nabi. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat melakukan daripada kejahatan, dosa, maksiat, tetapi tidak jadi melakukannya. Niat awalnya tapi tidak jadi. Allah catat untuknya seperti orang melakukan kebaikan yang sempurna. Wa man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha, sedangkan orang yang mana berniat melakukan perbuatan dosa lalu mengerjakan dosa itu, kataballah sayyi'atan wahidah, hanya Allah tulis satu saja dosa itu. Tidak macam orang yang berniat melakukan kebaikan lalu mengerjakan kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Tapi kalau dosa, tidak, dosa dilipat gandakan oleh Allah, tidak. Tapi cuma satu dosa saja dicatat untuk kita kalau kita berniat berbuat dosa lalu mengerjakan dosa itu. Mereka ini enaknya jadi umat Nabi. Kita niat berbuat dosa ni, udah nak misalkan ini berniat ni nak ribain orang ni, janji sama kawan ni, dapat berita baru bintang dia ni, ngopi ni nak diceritakan, begitu sampai tak jadi pula. Ada al-khawf, rasa takut dalam diri ini dosa ni. Ini dosa berkaitan dengan manusia ni, berat ni. Walaupun aku taubat nanti dengan benar-benar taubat, kalau dia tidak memaafkan, tak akan terampuni dosa aku ni, dan akan aku bayar dosa ini nanti di akhirat dengan pahala-pahala kebaikan yang aku kumpulkan suatu hidup di dunia. Berpikir gitu dia. Oh, tak jadi kawan. Pahala dia didapatkan, bukan dosa. Pahala didapatkan. Kalau umat-umat terdahulu Allah baru berniat dan kena hukum. Apalagi zaman dahulu, orang yang mana melakukan kesalahan langsung turun bala. Zaman dahulu, kalau sampai sempat kita umat Nabi macam itu, ya Allah, bapak belo kita ni benar sejak melakukan dosa dihukum langsung bapak belo. Istilahnya kalau tinju tu TKO gitu ni, habis gitu ni. Kenapa? Setiap hari kita tidak luput daripada dosa yang kita lakukan kepada Allah. Ya Allah masih sayang sama kita, masih menunggu daripada taubat kita kepadanya, sehingga Allah tidak izinkan daripada setiap makhluknya yang Allah ciptakan untuk menghukum kita. Kalau bumi dan geramnya nak ditelan kita ni karena dosa yang kita lakukan, udah geramnya, lalu hujan ni dan geramnya, Islam nak dibanjirkan sekali, banjir badan, udah geramnya, lautan apalagi dia dah nak tinggikan daripada airnya, nak dibikin tsunami ya sekali. Kenapa banyak gunung apalagi? Tapi Allah perintahkan semuanya untuk tidak melakukan itu. Allah masih berharap kepada kita semua daripada taubat kita. Mungkin hamba ini akan kembali kepada aku. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dan syukur kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu niat itu, sesuatu yang penting. Begitu juga dalam ibadah. Cuma niat ini yang mana disunnahkan, dianjurkan kita itu mengucapkan niat di dalam wudu itu, bukan ketika memulai wudu. Ini banyak kita kan, nawaitu wudu'an raf'il hadatsana asghar lillahi ta'ala. Aku niat melakukan wudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu sebelum wudu dia berniat. Salah gitu.
itu bukan tempatnya. Kalau dia berniat seperti itu, lalu dia nanti niatnya, ini letak niat dalam wudhu. Ketika akan membasuh wajahnya, tak dia berniat dalam hati. Karena wa mahalluha fil qalbi, letak daripada niat itu di dalam hati. Sebagaimana kita sholat, melafazkan sebelum sholat itu sunnah. Tetapi yang wajib kita berniat dalam sholat kapan? Ketika takbiratul ihram. Maka makna tadi niat apa? Qasdu syai'in muqtadan bi fi'lihi. Kesengajaan melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Kenapa memulai daripada wajah baru berniat? Karena membasuh telapak tangan, kumur-kumur, istinsyak itu sunnah, bukan wajib. Maka dimulai ketika pertama kali anggota wudhu yang diwajibkan. Apa? Wajah. Sedangkan memulai sholat cukup kita mengucapkan ketika memulai wudhu kita cukup mengucapkan basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kumur-kumur, istinsyak, masukkan air ke hidung, dihembuskan itu. Pas ngambil air untuk basuh wajah ini. Di situlah kita letaknya. Tak pakai bahasa Arab paling afdal, bagus. Ini lebih utama. Tapi kalau nak pakai bahasa Jawa boleh, nak pakai bahasa Melayu boleh, nak bahasa Madura boleh, bahkan nak bahasa Cina pun boleh. Ini benar Pak. Mau bahasa Cina asalkan niatnya tadi itu. Ustadillah nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan cukup niat nawaitul wudu lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu saja. Itu yang diwajibkan, itu saja. Kenapa? Lillahi ta'ala. Itu bukan sesuatu yang wajib. Wudu memang untuk mengangkat hadas kecil, tidak bisa untuk mengangkat hadas besar. Jadi kalau orang ada niat, saya niat wudu, itu sudah cukup. Saya niat wudu, itu sudah cukup. Nih dia berkata, tak dalam hati saya niat wudu. Lebih afdal ya tadi ucapkan itu. Berbeda kalau kita macam tayamum. Kalau tayamum itu jangan nak dibilangkan li raf'il hadasil asghar. Tayamum itu pengganti daripada wudu ketika ketiadaan air. Ketika orang itu sakit, sehingga kalau kena air ditambah parah, maka diperbolehkan untuk tayamum. Niatnya nawaitu tayammum listibahatis shalah. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan salat. Bukan liraf'il hadas. Dia tak mengangkat hadas itu tayamum. Dia tidak mengangkat hadas. Maka ketika orang berhadas, tayamum dia ni. Kan? Orang misalkan janabah. Janabah kan boleh tayamum tak? Janabah. Ini kalau tak tahu bahaya ni. Kalau suatu saat entah sakit, ada air sini, insya-Allah masih lama lah. Sungai kita masih panjang kali lebar, luar biasa. Sungai Kapuas. Tapi kalau sakit, kemungkinan kita yang mana pas janabah tak bisa kita gunakan air. Betul apa enggak? Sekarang boleh tak kita tayamum? Boleh. Sebagaimana itu pernah dilakukan oleh Amr bin As yang sempat dipertentangkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni kan tak boleh melihat aneh-aneh, tegas orangnya. Maka di zaman kepemimpinan beliau jangan macam-macam yang bukan ahli berbicara. Kena hukum langsung kau. Digulung kau sama Sayyidina Umar langsung. Kecuali yang ahlinya dia yang berbicara. Misalkan nak ngomong Quran, kau bukan ahli Quran, dia nak macam-macam.
Nak ngomong masalah fikih, kau bukan ahli fikih, jangan nak macam-macam. Dikarung sama Sayyidina Umar. Itu karakter Sayyidina Umar. Maka bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang na'udzubillah min dzalik. Yang bukan ahlinya pun berbicara. Yang bukan ahlinya berbicara. Bahkan zaman sekarang ini zaman luar biasa. Yang tidak pernah mondok, tidak pernah belajar, buka pesantren jadi kiai. Bukan Jawa Pak, Pontianak. Bukan Jawa, Pontianak. Jangan Bapak pikir Jawa, Pontianak. Tak pernah mondok, tak pernah belajar, buka pesantren jadi kiai. Benda gila tu. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Nanti akan banyak di akhir zaman orang yang bukan ahlinya dia berbicara akan agama. Wah ngajar Pak, tafsir lagi. Saya kira Allahu Akbar. Tidak ngeri gitu. Ini zaman sekarang. Coba kok zaman Sayyidina Umar dikahau dulu dia dulu. Zaman Sayyidina Umar ada pernah orang mengadukan Sayyidina Umar. Ya ini yang mukminin di Kufah sana. Ada orang sikit-sikit berbicara qala Allah Ta'ala. Sayyidina Umar kalau udah dengar gini ini serius ya. Siapa dia? Ciri-cirinya macam mana? Disebutkan ciri-ciri. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Kalau dia penduduk sama dia. Karena memang Abdullah bin Mas'ud emang ahlinya akan Al-Quran. Sampai Nabi mengatakan, belajarlah kalian akan Al-Quran, belajar Al-Quran itu kepada 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, Salim, anak hamba saya daripada Abu Huzaifah, lalu diangkat menjadi anak, lalu Mu'ad bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Ini belajar Quran kepada 4 orang ini. Termasuk diantaranya Abdullah bin Mas'ud. Dan berkat doa Nabi, yang mana Abdullah bin Mas'ud memiliki kedudukan yang sangat mulia, kecerdasan yang luar biasa. Abdullah bin Mas'ud ini kan belum masuk Islam itu dan memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi pernah Rasulullah itu lari dari kejaran orang kafir Quraisy Mekah. Ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abu Bakar ditemani Rasulullah, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, lari dari kejaran penduduk Mekah. Ketemu Abdullah bin Mas'ud yang lagi mengembalakan kambing. Kerjaan beliau kan itu, membalakan kambing orang, bukan kambing seorang. Nanti beliau mendapatkan upah. Rasulullah bertemu lalu berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, boleh tak kambing itu minta susu kambing susu minta. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aku tak berani. Ini bukan punya aku. Kalau kau mau minta sama pemiliknya. Yang punya ini kambing. Bayangkan, belum masuk Islam tapi tidak mau khianat. Belum masuk Islam tapi jujur. Belum masuk Islam tapi wara. Itu Abdullah bin Mas'ud. Udah kata Nabi, kalau begitu udah pinjami kami kambing yang tak ada susu. Jadi udah kering dah air semua tu. Pokok itu silakan kata Abdullah bin Mas'ud, karena tak merugikan daripada pemilik kambing. Pakailah, diambillah sama Nabi. Di sini Rasulullah menunjukkan mukjizat. Ini salah satu mukjizat Nabi. Ditepuk sama Nabi itu susu kambing itu, kembang langsung. Habis itu Nabi akan memerahnya. Sayyidina Abu Bakar mencari daripada batu yang tidak cukup sehingga bisa menadah perahan susu kambing yang diperah oleh Nabi. Perah dah cukup, merasa cukup dah Rasulullah. Dah langsung Rasulullah tepuk lagi, Igris, kempes. Rasulullah pun minum, Abu Bakar pun minum. Abdullah bin Mas'ud melihat itu, ajib nih, mantap nih, tepuk kembang, tepuk sekali kempes. Siapa tak mau macam ini? Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini pun berkata, alimni, ajarkan kepada aku ya Muhammad. Dia macam gini. Tetapi Rasulullah mengatakan apa? Ini berkat ucapan dan doa Nabi ini. Kata Rasulullah,
innaka rajulun mu'allam, sesungguhnya engkau ni orang terpelajar, tak usah belajar model begini-beginian ni. Kalau kita kan tak, itu yang cari itu. Yang model-model begitu tu, kebal lah, tepuk bisa jadi barang lah, itu yang kita mau. Itu baru dikatakan hebat. Tapi Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, innaka rajulun mu'allam, sesungguhnya engkau ni orang terpelajar, pintar. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Berkat ucapan Rasulullah itu, aku mendengar langsung dari Nabi 70 surah daripada Al-Quran dan aku hafal. Berapa surah dalam Al-Quran? 104. 70 surah yang mana Abdullah bin Mas'ud mendengar langsung dari Nabi. Dan beliau 70 surah itu hafal. Sampai Nabi mengatakan, kalau kalian ingin mendengar bacaan Al-Quran seperti baru turun, maka dengarkan bacaan Al-Quran daripada Abdullah bin Mas'ud. Luar biasa. Jadi memang ahli akan Al-Quran. Maka ketika Sayyidina Umar tahu itu Abdullah bin Mas'ud yang melapor, dibilang sama Sayyidina, kalau itu kau duduk sama dia, kau dengarkan ucapannya, karena memang dia ahlinya. Kok zaman sekarang Allah, ada yang aku bisa bahasa semua lah. Tidak apa, malaikat dikejar. Kalau sampai turun hujan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Akhir zaman ni, cuba dia hidup di zaman Sayyidina Umar. Itu habis dikemaskan sama Sayyidina Umar, jadikan pecah lele tu. Ini na'udzubillah min dzalik. Yang sampai yang bukan ahli berbicara, na'udzubillah min dzalik. Kenapa pula lagi sampai situ tu? Apa tadi kita bahas? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niat tentang apa tadi yang bahas? Istinja wuduk, Pak. Niat kita tentang wuduk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi niat itu yang mana berbarengan dengan perbuatan. Maka niat wuduk itu, kapan kita berniat wuduk? Ketika kita akan membasuh daripada wajah kita. Itu kita niat wuduk. Niatnya dalam hati aja. Karena letak daripada niat itu, wa mahalluha fil qalbi, letaknya di dalam hati. Sedangkan melafazkan itu sunnah, bukan wajib. Macam kita solat tadi itu, kita ni usalli fardhu subhi raka'atain ma'muman lillahi ta'ala, itu sunnah. Tapi yang wajib ketika kita takbiratul ihram, Allah, itu letakkan dia dalam hati. Kalau untuk orang was-was ni, yang sunnah-sunnah itu tak usah dipakai dalam niat itu. Cukup qasdul fi'l wa ta'yin wa fardhiyah. Qasdul fi'l ucapan musalli, ta'yin menyebutkan secara jelas nama salat yang akan dikerjakan, fardhiyah kalimat fardu. Jadi cukup orang yang mana was-was ni. Kan ada orang model kalau solat tu Allah digagal tangannya. Allah habis napasnya, ulang lagi. Kenapa dia merasa belum pas? Tidak semuanya belum dianukan dalam hati itu. Orang macam ini cukup ni apa? Usalli fardhu subhi dah, selesai. Kenapa? Sudah ada qasdul fi'l wa ta'yin fardhiyah. Ini minimal lafaz niat yang harus kita ucapkan. Qasdul fi'l tadi saya katakan usalli. Kalau ta'yin ni nyebutkan nama solat apa? Maghrib. Fardhiyah kalimat fardu, wajib ni. Jadi hati-hati kalau di orang niat tapi bagi bahasa Indonesia, hati-hati, ini banyak salah, banyak tak sah solatnya. Apa? Saya niat solat maghrib, sah tak? Tidak lah, tak sah niat itu. Saya niat solat maghrib, ada qasdul fi'l, ada ta'yin, fardhiyah tidak ada, fardunya mana? Solat maghrib banyak, ba'diyah ada. Maghrib apa ni? Fardunya ke sunnahnya?
Maka orang ketika niat pakai bahasa lisan banyak yang salah. Saya niat sholat isya, tak sah tu niat. Niat termasuk rukun di dalam sholat. Jadi ketika orang menyebut usalli fardal subhi, baca apa? Saya niat sholat fardu subuh. Kalau di bahasa Indonesia kan, jangan saya niat sholat subuh. Tak sah dulu. Karena tidak ada kalimat fardnya. Jadi niat itu penting. Dan letak niat daripada wudu itu terletak ketika akan membasuh wajah. Tanamkan niat itu. Tanamkan niat itu. Saya niat wudu lillahi ta'ala. Dah cukup dah. Nanti kalau orang was-was itu cukup niat, saya niat wudu dah. Biar dia tidak mengulang-ulang lagi daripada niatnya. Akhirat itu aku basuh wajah itu bisa 17 kali dia. Kenapa? Tak pas belum berniat ni gitu dia. Ini na'udzubillah minda. Dia mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Masalah istinja nih Pak Ustaz. Kalau nggak salah itu istinja itu kan kita menghilangkan bau Pak Ustaz, rasa dan warna. Nggak salah saya pernah belajar itu. Nah, sedangkan dengan kategori yang 5 kemarin yang Bapak jelaskan itu bagaimana tuh Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau dengan air. Kalau dengan air. Kalau dengan selain benda itu, dan tidak ada harus hilang bau ketika memakai benda selain air. Tidak mesti. Kalau pakai gitu tak terpenuhi Pak, maka syarat tu rukun tadi terpenuhi. Selain daripada itu, buang jauh-jauh. Benar kan? Maka tak usah ribet. 5 syarat itu terpenuhi, bau ini benda, buang jauh-jauh. 5 syarat itu terpenuhi, selesai. Itu bisa dipakai untuk istinja. Lain kalau menggunakan air Pak. Kalau ada air, kalau menggunakan air, ya begitu. Kenapa? Dia akan meratakan daripada najis kalau tidak benar itu. Karena air kok kita tidak pasang dalam, najis yang sedikit bisa ngambil kan? Yang seharusnya cuma titik di sini bisa pindah di sini nih. Macam kita basuh tisu. Kalau dalam fikih itu, kalau kita najis itu kan ada 2. Najis mutawassithah yang seringnya ada di dalam kehidupan kita, najis mutawassithah. Kalau mukhaffafah, mughalladhah itu bagian kecil aja. Mukhaffafah cuma anak kecil. Najis anak kecil, najis ringan dulu. Najis anak kecil, bayi yang belum 2 tahun. Laki-laki belum makan apapun kecuali ASI aja. Itu kencingnya itu namanya najis mukhaffafah. Itu cukup diperhatikan. Mughalladhah, najis berat itu kalau apa? Kalau terkena daripada anjing, babi, liurnya, kulitnya, bulunya, itu najis mughalladhah. Kalau mutawassithah ini banyak cakupannya. Najis mutawassithah ini terbagi 2, ada hukmiyah, ada ainiyah. Ada hukmiyah, ainiyah. Jadi ainiyah ini najis yang nampak. Misal ini tai kucing di karpet nih Pak, tai kucing. Misalkan ini namanya najis ainiyah, najis yang nampak kan? Nampak ada tai kucing? Ada bau nggak? Ada. Kalau kita najis mutawassithah ini, jadikan dulu najis hukmiyah. Dari ainiyah jadikan najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu kalau najis yang sudah tidak ada nampak dan tidak ada baunya. Bagaimana? Nih tai kucing kan, angkat dong. Saya bersihkan gini, jangan pakai air.
Ini yang kering nih, angkat. Ini kain kering nih, saya angkat set. Biarkan dulu. Hah? Biarkan dia kering, udah tak nampak najisnya, udah tak ada bau. Dah kan? Sekarang ini tetap najis kan? Masih najis nih Pak. Ini masih najis walaupun udah kering, udah tak nampak najisnya, tapi ini masih najis. Ini kan lingkungan sini ini kan. Lalu kita mau basuh, kalau bapak siram begini Pak, yang cuma najis di sini pindah di sana-sana Pak. Seperti itu kita kalau istinja menggunakan air ngalir di sana-sana. Tapi kita membersihkan najis ini nih, yang sudah najis hukmiyah nih, tidak ribet Pak. Ini misalnya ini, satu gelas aqua lah misalkan, aqua. Sloki yang kecil itu, ada kan gelas Arab tuh, tahu kan gelas teh Arab tuh, itu ya, tidak semua. Coba kan saya menggenang, ini tangan kita ratakan gini. Udah suci belum? Udah suci itu Pak. Bahkan nih tangan kita suci apa najis? Suci Pak. Ini kok colekkan ke baju nih, kita pakai sholat boleh, cuman kita nih geli ya. Ya kan geli kotor kan, kita ngerti kan, geli ya gitu. Tapi ingat loh, sesuatu yang kotor belum tentu najis Pak. Tetapi kalau najis pasti kotor. Itu maka kalau membersihkan najis sebenarnya simpel kalau kita tahu ilmunya. Ini kodok-kodok kan istilahnya ngambil pel. Kalau kau langsung ambil pel, najis yang cuma sini jadi pindah sana pindah sini, itu meradekan daripada najis. Maka kalau di rumah, kalau kita ada najis, itu tuh airnya najiskan nampak, jadikan hukmiyah dulu, angkat dulu. Biarkan dia kering apa? Baru basuh dengan bagian kecil aja. Air sebagian sedikit, sebagian kecil air aja. Ratakan gini ya. Itu udah suci Pak. Seperti itu. Paham Pak ya? Ada mau bertanya lagi? Yang bertanya masalah najasa pula. Kalau itu Pak Ustaz, ya sekarang kan banyak isu yang sudah basah Pak. Basah tapi basahnya bukan kenapa? Memang mengandung antiseptik Pak. Bisa dipakai nggak ada? Kan saya bilang tadi Pak, tidak usah nanya benda Pak. 5 syarat ini Bapak tanamkan dalam kepala Bapak. Terpenuhi apa enggak? Sekarang Bapak masalah tisu basah kan? Kita anukan 5 syarat yang saya jelaskan. Suci enggak dia? Nah Bapak jawab, suci enggak Pak? Suci. Padat enggak? Tisu basah ada? Bukan benda cair. Lawan padat itu benda cair. Sekarang kering enggak? Terpenuhi ya? Simpel Pak, jadi nggak usah bingung. Maka saya bilang dari awal apa? Jangan tanya benda. Ini bisa dipakai istinja ya. 5 nih apa udah? Ini tak mau ngapal ke 5 ini. Akhirnya tuh bingung soal setiap benda ditanya. Ini bisa dipakai istinja ya? Ini bisa nggak? Maka saya bilang apa? 5 ini nih ditanamkan dalam kepala kita. Harus di luar kepala kita 5 syarat apa? Suci, padat, kering, bisa mengangkat najis, bukan sesuatu terhormat. Selama apapun itu benda 5 syarat yang terpenuhi, bisa untuk istinja. Paham Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan niat Pak Ustaz, kita tahu niat itu kan letaknya dalam hati. Sedangkan lafaz itu menurut Ahmad bin Syafi'i sunnah. Biasanya kita kalau berwudu, lafaznya itu biasanya di awal. Memang kita tahu, tadi letaknya niat itu di dalam hati berbarengan dengan permulaan daripada yang wajib, yaitu di dalam membasuh wajah. Biasanya lafaznya itu di awal-awal, Bismillahirrahmanirrahim. Itu lafaznya. Kita memang sudah tahu kalau itu bukan niat, tapi lafaznya. Tadi disampaikan Pak Ustaz tadi kan
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi begitu niatnya tetap pada saat berbasmalah itu bagaimana Mas? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Istilah orang berniat Bismillahirrahmanirrahim, langsung niat melafazkan daripada niat wudu, nawaitu wudu al-rafil hadasil asal fardhan lillahi ta'ala, basuh tangannya. Nanti tetap dia memulai daripada membasuh wajah, dia niat lagi dalam hati. Ini bagus. Yang tak benar dia masukkan lafaz ni di awal memulai wudu, tapi ketika membasuh kepala tak ada niat lagi. Itu seperti orang yang tadi itu solat melafazkan niat, tapi ketika takbiratul ihram tak niat lagi dia. Ingat loh, niat ini di dalam setiap ibadah itu adalah rukun daripada ibadah. Rukun maknanya apa? Yang wajib dalam ibadah. Macam solat itu termasuk rukun solat, termasuk rukun qauli. Ini termasuk dalam rukun solat. Jadi kalau bukan rukun rukun qauli, rukun qalbi, niat ini. Jadi kalau sampai niat ini tidak dilakukan, pada tempatnya tidak sah daripada solatnya. Kenapa? Salah satu rukun daripada solat tidak terpenuhi. Begitu juga wudu. Ketika orang tidak berwudu pada tempatnya, ketika orang tidak berniat wudu pada tempatnya, maka wudunya tidak sah, karena niat tadi itu termasuk fardu di dalam wudu. Paham tak? Dia mau bertanya lagi. Saya masih agak penasaran Ustaz tentang hak najis ainiyah dari Ustaz. Ketika ada kotoran binatang atau kotoran hewan, itu biasanya setelah diambil dengan tadi tisu masih kelihatan Pak, mungkin bulat-bulatnya, misalkan itu ada warna kuning atau pokoknya warna benda tersebut Ustaz. Ya di lantai lah. Atau mungkin misalkan kencing anak kita yang sudah agak dan makan selain air susu masih nampak Ustaz. Mungkin di samping airnya masih kelihatan, baunya juga masih ada Pak. Apakah itu sudah masuk terangkat najisnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama menjadi najis ainiyah masih najis, dan udah jadi najis hukumnya pun masih najis. Walaupun dia kering, itu masih najis. Macam pokoknya tu wujud daripada najis itu udah tak nampak. Wujud daripada najis itu udah tak nampak lagi. Itu menjadi najis hukumnya. Wujud dah tak ada, keringkan. Kalau kita kena matahari, hilang daripada baunya, tak terlalu menyengat, sampai kita tak tahu letaknya di mana. Kalau Nabi anukan istilah bahasanya itu. Kalau kering dia ni, kering ni, ini kan najis ni kering ni. Kalau kering ketemu kering, itu tempat najis tak bisa memindahkan najis ke tempat kering. Kalau kita lewat kaki kita kering, tak ada basah, lewat di tempat itu, kaki kita tak najis Pak. Tapi masalahnya kalau kaki kita dibasah, lewat di tempat itu yang belum suci, yang mana tempat itu yang najis bisa memindahkan najis itu ke kaki kita. Maka cara membersihkan tadi seperti itu. Selama wujudnya masih ada, itu najis ainiyah. Tapi ketika wujudnya udah tak ada, istilahnya, lalu baunya udah hilang, hilang tu istilah, hilang pada orang tu istilah, hilang pada orang tak menyengat baunya. Bukan kita cium sampai begitu dia nama ini kan istilah najis baru ni, belum kering, tetap bau masih. Kalau macam kencing itu banyak pakai kain, soal banyak kotak lah, 2 kotak keramik tu kan, itu pakai kain di dalam kan, bersih, keringkan dia.
biarkan dia kering dulu. Tempat itu jangan diganggu gugat. Oh, perlu kita kasih pagar. Biar nanti udah kering apa, baru curahkan air. Nah, segelas ini tapi ratakan. Set kita gini kan ya. Itu udah najis. Habis itu nak ngopel, tidak masalah. Habis itu mau dipel, tidak ada masalah. Ini tidak membuat najis itu jadi racun. Habis itu dipel pakai apa nama? Sabun. Kalau bahasa Pontianak diselabal. kasih sabun set, tapi digitukan dulu. Tapi kalau belum digitukan, udah dijadikan dari sifat langsung selabal. Itu meratakan dengan najis yang cuma satu kotak jadi 50 kotak najis. Ini banyak yang terjadi sama gitu. Akhirat itu apa? Kita sholat di situ. Sedangkan syarat sah sholat apa? Harus suci pakaian, badan dan tempat sholat. Ini na'udzubillah min dzalik. Yang belum tahu ya dimaafkan. Mungkin belum sampai babnya dibelajar kan. Alhamdulillah udah tahu. Nanti kasih tahu istrinya seperti itu. Karena yang berkaitan dengan ini membersihkan ini di bini. Kasih tahu, ajarkan dia dalam membasuh daripada atau menghilangkan daripada najis. Paham Mbak ya? Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah, dan semoga segala rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari telah kita ikuti bersama kajian tentang hadis tentang bersuci oleh Ustaz Taufik Saleh At-Tamimi. Dengan berakhirnya kajian tadi, maka live kami pagi ini kami akhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Terima kasih yang sudah ketuk layar, sudah mengirimkan gift. Tak ada yang bisa sampaikan. Saya hanya kepada Allah SWT kembalikan semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.